Puji Tuhan kita bisa berkumpul bersama dalam ibadah doa pada Rabu malam ini. Sebelum kita memulai ibadah doa kita malam ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk saat teduh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami ada dalam surga. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu sampai pada hari ini. Kami boleh datang dengan membawa berbagai topik doa untuk didoakan malam ini. Tuhan bantu kami, isi hati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh merasakan arti dari doa kami sesungguhnya Tuhan pada Engkau. Tuhan, kami ini setiap manusia yang belum berdosa yang datang untuk memohon dan berdoa kepada Engkau. Ampunilah setiap dosa kami ya Tuhan. Dengan hati yang bersungguh kami ingin memanjatkan setiap doa kami. Berkati kami setiap mungkin yang ada di rumah ya Tuhan, yang ada di seberang layar sana. Kau dengarkan doa kami pada malam ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk memuji Tuhan dengan judul Yiseng Aini.亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐。Sekali lagi。亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐。一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你。Kita ulangi pujian ini, 亲爱的宝贵耶稣，你爱何等的甘甜，我的心深深被你吸引，爱你是我的喜乐，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头。一生爱你，
跟随你，一生爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，跟随你。Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat malam untuk kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan pada doa malam kita. Mari kita berdoa mempersiapkan hati sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu, apa yang Tuhan mau dan Tuhan ingin kami lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kami sebagai respon atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kami. Biarlah kami bisa berkontribusi, bisa mewarnai menjadi garam dan terang dalam perilaku kehidupan kami sehari-hari yang kelihatan nyata dalam kehidupan kami yang bisa dirasakan oleh orang lain. Tuhan tolong kami agar apapun sekecil apapun itu yang kami kerjakan menjadi berkat bagi orang lain. Jadikan kami sebagai perpanjangan tangan anugerah-Mu supaya kami ya Tuhan bisa menjadi prajurit-prajurit Kristus sejati. Agen-agen penebus untuk menyatakan dan mewujudkan kerajaan-Mu. Tuhan berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, tema kita pada malam ini adalah Tuhan menyelesaikannya bagiku. Tuhan menyelesaikannya bagiku, Mazmur 57 ayat 3. Mazmur 57 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Saya ulang, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam ini kita berbicara tentang sebuah tema yang cukup menarik, yang menguatkan dan meneguhkan kita bahwa Tuhan menyelesaikannya bagiku. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, saat Daud mengalami atau menuliskan kalimat ini, dia sedang mengalami intimidasi serta ketakutan karena dikejar-kejar oleh Saul. Sampai saat itu Daud berada di sebuah daerah yang bernama En-Gedi. En-Gedi adalah sebuah daerah yang kering, di mana di dekat En-Gedi itu ada tempat yang bernama Qumran, yaitu tempat yang ditemukannya gulungan-gulungan firman Tuhan yang ditulis beberapa ribu tahun yang lalu. Daud bersembunyi di sebuah gua di daerah Endi. Saat itu ia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa, dikejar-kejar oleh Saul yang sangat membenci dan berniat untuk membunuh dia. Bapak Ibu, ini adalah satu ketakutan yang sangat besar. Mungkin kita belum punya pengalaman berada di area peperangan, atau kita mungkin belum punya pengalaman dikejar-kejar oleh orang yang kita tahu akan membunuh kita. Orangnya sudah jelas Bapak Ibu, sudah tahu, sudah menyiapkan pasukan, sudah menyiapkan eksekutor, dan kita dalam keadaan pelarian. Mungkin kita belum punya pengalaman seperti ini. Ya. Kita mungkin berada atau pernah berada punya pengalaman di tempat-tempat konflik, berada di sana, tapi kita bukan orang yang menjadi target. Tapi Daud adalah yang menjadi target, jelas-jelas menjadi target. Daud bukan tidak bisa melawan. Dia bukan tidak bisa memberikan perlawanan kepada Saul pada waktu itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, saat hidupnya terancam oleh Saul yang membunuhnya, Daud memilih untuk melarikan diri. Bukan karena Daud pengecut. Bukan karena Daud tidak berani menghadapi Saul, Bapak Ibu.
Ya. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukan itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita juga kadang-kala punya kesempatan untuk membalas dendam kepada musuh kita. Pilihan untuk membalas atau tidak itu ada tergantung kita. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kita juga punya pengalaman disakiti oleh orang lain, dilukai oleh orang lain. Kita juga punya pengalaman menyakiti orang lain dan melukai orang lain. Inilah dinamika kehidupan dalam bersosialis, dalam bersosialil. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita punya sahabat, kita punya kerabat, kita punya perkumpulan, kita punya persekutuan, kita punya komunitas yang memungkinkan dan berpotensi untuk membuat kita mengalami hal itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tatkala Daud betul-betul mengalami ketakutan ini, dia bersembunyi, dia sungguh membutuhkan pertolongan. Dan dalam imannya kepada Tuhan, Daud berharap dan percaya perlindungannya dari Tuhan, bukan dari manusia. Daud bukan seorang diri pada waktu itu, dia punya pengawal, dia punya pasukan, dia punya pengikut. Tapi dia tidak menggunakan kekuatan itu untuk menghancurkan atau membalas dendam kepada Saul. Dalam kehidupan kita, kita juga punya pengikut Bapak Ibu. Kita punya kenalan, kita punya sahabat. Yang tatkala kita berkonflik pada orang lain, mereka juga ikut berkontribusi menolong kita. Memberikan saran, memberikan pendapat, memberikan bantuan. Karena kalau kita juga dalam kondisi yang demikian, mereka memberikan support kepada kita. Kita melihat banyak sekali kasus-kasus pengeroyokan terjadi. Kenapa? Bapak Ibu kasih Tuhan. Sesama antar remaja berkeroyok, tawuran, masing-masing melibatkan teman, masing-masing melibatkan pengikut. Ini terjadi. Tapi Daud tidak melakukan itu. Dia tidak mengandalkan prajurit-prajurit, pasukannya atau kenalan-kenalan atau orang di sekitarnya. Dia juga tidak mengharapkan atau mengandalkan benda atau kekuatan benda, termasuk jimat atau apapun itu. Masih banyak orang juga yang masih memakai jimat. Masih banyak juga orang yang masih memakai kuasa kegelapan untuk menjaga dirinya, membentengi dirinya dari gangguan-gangguan musuh. Dan ini sungguh keliru Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang dapat melindungi Daud adalah Tuhan. Seruannya memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan dijawab. Tuhan melindungi Daud sehingga ia selamat. Bukan saja dia selamat dari ketakutan akan dibunuh, tapi juga dari keinginannya untuk membalas dendam kepada Saul. Inilah kekuatan Tuhan Bapak Ibu. Bukan saja Daud dilepaskan dari orang yang ingin membunuhnya, tapi juga Daud diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk tidak membalas dendam kepada Saul walaupun dia punya kesempatan. Bapak Ibu, inilah prinsip firman Tuhan yang Yesus ajarkan kepada kita, bahwa kejahatan dibalas dengan kebaikan. Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa bagi musuh-musuh kita. Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Ini prinsip yang sungguh luar biasa, dan memang Bapak Ibu, kalau ini kita pakai dengan kekuatan kita atau cara kita sendiri, ini sungguh tidak sanggup. Ini di luar akal, di luar nalar ini Bapak Ibu. Tidak sanggup kita melakukan ini, nggak mampu. Tidak mampu kita bisa mengasihi atau berdoa untuk orang yang sudah ingin berusaha untuk membunuh kita atau mencelakai kita. Orang yang menyakiti kita saja kita susah sekali untuk maafkannya, apalagi orang yang sudah jelas-jelas tahu ingin menghancurkan kita atau melenyapkan kita. Bapak Ibu, inilah kekuatan Tuhan Allah yang maha dahsyat itu, yang Dia berikan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang berseru, yang memanggil namanya. Dan Daud punya pengalaman itu dan merasakan itu. Dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya bahwa kita juga punya pengalaman di mana kita juga pernah merasakan hal yang sama. Dan saya tahu Bapak Ibu, ketika kita bisa melakukan hal ini bukan pengalaman-pengalaman yang sederhana. Ini bukan satu
kemampuan yang sederhana Bapak Ibu. Ini bukan soal skill atau keterampilan yang terlatih. Ini murni karena anugerah Tuhan yang menolong hati kita. Ini murni karena Tuhan yang menguasai hati kita. Yang mewarnai pikiran kita. Sehingga kita dimampukan untuk bisa diberikan kesadaran. Diberikan kekuatan untuk bisa memaafkan dan mengampuni orang lain. Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud mempercayai keperkasaan Allah. Bahwa belas kasihan Allah lah yang memberikan Daud keyakinan bahwa Allah cenderung akan menunjukkan perkenaan dan belas kasihan kepada seorang buronan yang kondisinya sangat sulit seperti Daud. Bapak Ibu memang, karena kita tidak punya pengalaman dikejar-kejar, kita tidak punya pengalaman seperti Daud ini. Mungkin kita sangat susah sekali merasakan perasaan ini. Perasaan yang benar-benar membuat kita itu merasa bahwa kita itu membutuhkan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kuasa Allah yang perkasalah yang sekarang meneguhkan keyakinannya. Bahwa bukan manusia yang menolong Daud, tetapi Allah. Bahwa kuasa Allah lah yang memberikan kepada Daud satu keyakinan, satu kekuatan untuk memberikan pengampunan. Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam kehidupan kita ini, kita juga tentu banyak kekhawatiran, kita juga tentu banyak ketakutan, kita juga tentu banyak kecemasan, kita juga tentu banyak yang kita pikirkan. Karena hidup kita ini diwarnai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keinginan. Hidup kita ini punya kebutuhan pokok, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan primer. Yang kadang-kala kalau ini tidak terpenuhi, ini akan mengakibatkan sebuah ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Ini terjadi. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud tidak membiarkan kesedihan, kepahitan, dendam, dan sebagainya berkuasa dalam hatinya ketika terus dikejar-kejar oleh Saul yang hendak membunuhnya. Daud punya kemarahan tentu, karena Daud merasa dihianati, karena Daud merasa tidak bersalah. Kita juga kadang-kadang punya kemarahan pada orang lain. Tentu saja Daud punya, tapi kekuatan Tuhan membantu Daud untuk mengontrolnya. Dan Daud mampu mengatasi itu semuanya bersama dengan Tuhan. Tentu bukan karena Daud tidak punya kemarahan, tidak punya keinginan, tapi itu tidak mendominasi, tidak menguasai dan meliputi hatinya. Karena apa? Karena ada roh Tuhan. Karena Daud berseru kepada Tuhan. Karena Daud mengandalkan Tuhan. Maka kekuatan atau keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan firman Tuhan ini terus mengalami penurunan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahkan meski beberapa kali Daud punya kesempatan ingin membalas dendam kepada Saul, Daud tidak melakukannya. Sekali lagi ini berkali-kali saya ngomong, Daud punya kesempatan. Bapak Ibu dalam kehidupan kita juga punya banyak kesempatan. Baik kesempatan yang baik, kadang-kadang kita juga menerima kesempatan yang tidak baik. Kita punya menerima banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan setiap hari. Ada. Tapi kadang-kala cenderung kita tidak meresponi panggilan atau menangkap kesempatan itu dengan baik. Kita juga punya kesempatan peluang bisnis setiap hari. Ada. Tapi tentu tidak semua orang mampu untuk menangkap dan mencernanya. Setiap hari kita punya kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan berkata apapun yang kau lakukan untuk orang yang paling hina ini, kau melakukan untuk aku. Setiap hari kita punya kesempatan untuk berbuat baik. Pengalaman saya Bapak Ibu, saya sudah biasa dilupakan orang dan tidak diingat orang. Bahkan orang-orang yang kita bantu, yang saya bantu juga kadang-kala orang yang tidak saya kenal. Hanya referensi dari teman ke teman dan ke teman. Setiap kali orang kadang masuk ke rumah sakit, keluar rumah sakit. Kadang hanya setelah, kadang masuk pun tidak lagi beritahu, pulang pun tidak beritahu.
Dan sembuh pun tidak beritahu, bahkan mati pun tidak beritahu gitu. Tapi itu tidak menjadi persoalan bagi saya. Saya punya kesempatan untuk berbuat baik, untuk menolong orang, saya lakukan Bapak Ibu. Saya tidak penting bagaimana akhirnya atau bagaimana pertengahannya, tidak. Tapi saya ketika sudah melakukan apa yang mereka minta, yang mereka harapkan, yang mereka inginkan, yang mereka cari, sesudah itu ya sudah. Bapak Ibu kasih Tuhan, kadangkala kita hanya berada sebatas itu, tidak masalah. Dan tidak perlu kecil hati. Ini kehidupan, ini realita kehidupan. Kita berhadapan dengan realita, kita berhadapan dengan kenyataan. Dan tidak perlu kecil hati, tidak perlu harus ingin ingin orang berterima kasih kepada kita, tidak perlu. Kenapa? Karena kita juga sudah merasakan kebaikan dan kebaikan itu dari orang lain. Karena saya pun sudah banyak merasakan kebaikan dari orang lain. Karena saya pun sudah banyak merasakan perhatian dari orang lain. Maka saya hanya menyalurkannya saja, membagikannya saja. Kita ini hanya perpanjangan-perpanjangan saja Bapak Ibu. Daud mempercayai kemuliaan Allah. Keadaannya di dunia ini memang gawat. Musuh mengepung dari segala penjuru bermaksud melukai dan mencelakai. Ancaman begitu banyak dari segala sisi. Tetapi tidaklah membuat Daud menjadi putus asa. Tapi dia menghadap ke langit, memandang kepada Tuhan. Memandang kemuliaan Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan. Dan Daud menjadikan Allah sebagai pusat pengharapannya. Dengan kata lain, bahwa keyakinannya adalah fakta bahwa dulu dan seterusnya kemuliaan Allah selalu menjadi yang tertinggi. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita dari dulu sampai sekarang, dari awal sampai sekarang kita mengenal Tuhan. Kita merasakan setiap kali peristiwa demi peristiwa penyertaan Tuhan begitu sempurna adanya. Kita merasakan bagaimana Tuhan begitu menyertai langkah demi langkah dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini. Kadangkala kalau itu tidak kita ingat, sering lupa, kita bisa bersungut-sungut, kita bisa marah, kita sering kecewa, kita sering melupakan Tuhan dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, dan tatkala itu mulai terjadi, mari kita mulai mengingat kebaikan demi kebaikan itu yang Tuhan sudah pernah kerjakan dan Tuhan sudah pernah lakukan dalam hidup kita. Ada kalanya bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi menimbulkan rasa takut yang menguasai hati kita. Banyak sekali peristiwa-peristiwa itu yang membuat hati kita takut. Bahkan kita juga mengalami hilang damai sejahtera. Kita juga kehilangan rasa aman. Seperti rasa aman lenyap dalam hidup kita. Tidak ada lagi kenyamanan. Tidak satu pun di dunia ini yang dapat kita andalkan untuk menghilangkan ketakutan itu kecuali kita belajar dari Daud bahwa perlindungan Allah itu nyata. Karena berlindung kepada Tuhan bukan berlindung kepada yang lain. Bapak Ibu, hati kita, ketakutan dan kekhawatiran kita hanya dapat diseimbangkan, hanya dapat dikontrol oleh kekuatan Tuhan. Karena apa? Karena sekeliling kita itu diwarnai dengan keinginan dan kebutuhan yang harus terpenuhi, yang harus ada. Karena kita hidup, kita punya kebutuhan, kita punya keinginan. Dan kita punya tuntutan yang tidak bisa kita hindari. Contohnya tagihan-tagihan setiap bulan, itu datang Bapak Ibu, itu gak bisa kita hindari. Ya, itu gak bisa kita hindari. Cicilan-cicilan tiap bulan, itu gak bisa kita hindari. Nah, disinilah kadang-kala muncul rasa ketakutan dan kecemasan tadi. Tapi biarlah firman Tuhan ini menolong kita. Kita bersandar kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang menyelesaikannya bagiku. Betul. Ya, kalau itu sudah datang, kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan dan tetap terus berusaha, tetap rajin, tetap tekun, tetap terus membangun komunitas, membangun relasi, tetap melihat kesempatan. Dan kadang-kala Tuhan menjawab doa kita melalui cara-cara itu. Bapak, bukan berarti kita ini hanya diam diri, malas, tidak. Lalu kita putus asa, kita bilang saya sudah sama kamu, saya gak buat apa-apa lagi, bukan. Tapi kita semaksimal mungkin. Maka setiap lagu berkata bahwa segalanya akan ku coba. Ya kan? Ku tak akan menyerah
Semampuku aku coba, selebihnya adalah melaluimu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pengajaran yang sempurna. Pengajaran yang mengajarkan kami untuk bersandar kepada Tuhan. Pengajaran yang alkitabiah yang membuat kami untuk berlindung dan berharap di naungan sayap-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu, anugerah-Mu ini. Tuhan tolonglah dan Tuhan bantulah. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk Bok Sujontri yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita angkat doa syafaat kita, mari kita dengan semangat memuji nama Tuhan. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Ya, untuk doa syafaat yang pertama kita bawa adalah berdoa untuk Rusia dan Ukraina, yang dimana kita tahu saat ini sangat gempar, dimana terjadi peperangan Rusia dan Ukraina. Kita doakan supaya masing-masing pemimpin dari mereka itu dijamah oleh Tuhan, supaya tidak terjadi peperangan di dunia ini, tetapi mengambil kebijaksanaan dalam setiap memimpin negara mereka. Kita juga berdoa untuk krisis energi dan pemanasan global pada saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa khususnya untuk dunia ini ya Tuhan, yang sedang gempar, yaitu negara Rusia dan Ukraina. Tuhan, apapun yang terjadi, apapun cekcok yang mereka mungkin tidak cocok ya Tuhan, walaupun mereka dalam satu naungan di dalam
negara mereka ini mungkin ada saling merebut, tapi Tuhan lah yang turut campur tangan supaya tidak terjadi dalam keegoisan. Biarlah dunia ini damai ya Tuhan. Setiap egois yang mereka miliki, yang ingin berkuasa, tapi Engkau lebih berkuasa ya Tuhan di atas bumi ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjamah setiap hati pemimpin dari mereka Tuhan, baik dari Rusia dan Ukraina. Biarlah peperangan ini bisa dihentikan ya Tuhan, supaya tidak dampak kepada kita semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau masih memberkati dunia ini. Kami masih boleh merasakan segarnya udara yang Kau berikan pada kami, oksigen yang gratis ini ya Tuhan. Kami ingin berdoakan pada saat ini kami terjadi krisis energi dan pemanasan global. Mungkin berpengaruh dalam setiap negara, berpengaruh dalam setiap hal. Engkau turut campur tangan Tuhan. Khususnya juga untuk akan naiknya harga dan barang. Mungkin akibat dari peperangan dari Ukraina dan Rusia ini. Kami hanya serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami hanya manusia biasa yang tidak bisa apa-apa. Yang sebenarnya kami ini lemah ya Tuhan. Engkau tahu kelemahan kami semua. Engkau tahu isi hati kami semua Tuhan. Engkau boleh berkati Tuhan, khususnya untuk di negara kami di Indonesia ini. Biarlah kami dapat hidup dengan damai sejahtera yang hanya datang daripada Engkau. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita juga berdoa untuk Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Kita juga berdoa untuk masyarakat yang dilanda banjir ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap masyarakat yang dilanda banjir, baik dalam kota Medan ataupun dalam kota lainnya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami menderita dalam setiap musibah. Kami tahu Tuhan, musibah banjir ini Engkau akan secepatnya untuk selesaikan ya Tuhan. Dan cuaca yang di Medan pada saat ini juga sudah mulai bagus. Terima kasih Tuhan buat cuaca yang bagus Engkau berikan pada kami, sehingga banjir di Medan sudah berkurang ya Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk Menteri Agama dari Yakut Khalil ini Tuhan. Engkau jamah dia, Engkau pakai dia secara luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita juga berdoa untuk stabilitas harga komoditas dan barang kebutuhan pokok kita. Yang dimana kita dengar pidato Presiden kemarin itu yang mengatakan kepada kita semua lebih berhati-hati atas melonjaknya harga dan barang ke depan ini. Kita berdoa semoga semua berjalan dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, khususnya kami berdoa untuk negara Indonesia kami ini. Kami sedang mengalami krisis ekonomi yang sejak dari pandemi sampai saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan, kami bisa memiliki presiden yang hebat, yaitu Bapak Jokowi, yang memimpin Indonesia ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memakainya dalam mengatur setiap permasalahan yang ada di Indonesia ini. Dan saat ini kami mengalami masalah baru lagi ya Tuhan, yaitu stabilitas harga komoditas dan barang pokok sehari-hari kami ya Tuhan, yang mungkin berpengaruh dari peperangan Rusia dan Ukraina ini Tuhan.
Tuhan, kami ini adalah manusia yang lemah. Kami manusia yang penuh ketakutan. Kami adalah manusia yang penuh kekhawatiran ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami menaruh harapan kami di dalam tangan-Mu, Engkau tidak membiarkan kami untuk menderita ya Tuhan. Tuhan, biarlah setiap ekonomi yang ada di Indonesia ini Engkau lancarkan. Biar kami setiap penduduk masyarakat yang ada di Indonesia ini dapat hidup dengan sejahtera ya Tuhan. Kami hanya serahkan di tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita angkat pujian kita. Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Engkaulah segalanya. Kami tahu itu ya Tuhan. Engkau permata yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkaulah permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. 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 Bapak Ibu, doa syafaat selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan MDC PC19 ini. Semoga berjalan dengan lancar, terutama yang acara vaksin ini yang sudah berjalan minggu kemarin itu berjalan dengan baik. Kita puji syukur kepada Tuhan. Berkati pelayanan ini supaya menjadi berkat banyak bagi setiap orang. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang baik. Khususnya untuk gereja kami ini di MDC, kami boleh berkesempatan untuk melayani setiap orang, baik yang seiman maupun tidak seiman Tuhan. Kami boleh melaksanakan vaksin
yang dimana sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah, mencampurkan tangan-Mu dalam acara vaksin ini. Engkau berkati setiap jemaat yang ada di MDC ini yang melayani di PC-19. Engkau berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan untuk bisa memberikan yang terbaik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk rencana KKR Jumat Agung. Kiranya bisa berjalan dengan lancar di MDC ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah merencanakan KKR Jumat Agung ini. Engkau berkati setiap pelayanan yang mengambil setiap bagian pelayanan ini. Engkau berkati ya Tuhan, biarlah berjalan dengan baik dan bisa menyampaikan juga arti Jumat Agung. Kami boleh melaksanakan KKR ini dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang mengikuti KKR ini. Kiranya KKR ini bisa mengisi setiap hati kami yang penuh dengan kekhawatiran, dan kami boleh menyemangati hidup kami ini ya Tuhan, melewati KKR Jumat Agung ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami juga berdoa, kita juga berdoa untuk kesehatan, usaha, dan pekerjaan setiap jemaat. Kita juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terpapar COVID-19 ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kita ingin mendoakan untuk seluruh jemaat, kesehatan, usaha, dan pekerjaan kami. Engkau yang tahu setiap kesulitan kami Tuhan, setiap permasalahan kami, pergumulan kami, baik dalam pekerjaan kami maupun usaha kami. Tuhan, Engkau yang mengusir setiap kuasa iblis yang mungkin mengganggu. Engkau patahkan ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kesehatan, berkat, kebahagiaan hanya datang daripada Engkau ya Tuhan. Meskipun hari ini kami merasakan sakit ataupun permasalahan yang tidak kami pahami ya Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Engkaulah yang merencanakan sesuatu yang kami tidak tahu. Yang kami merasa ini sesuatu yang tidak baik. Padahal itu kebaikan untuk kami semua ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang baik. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi kami semua. Tuhan, kami juga ingin berdoa terkhususnya anak-anak Tuhan yang terpapar COVID-19. Baik virus yang baru ini yaitu Omicron, yang penularannya sangat luar biasa. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak takut karena kami memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau sembuhkan, Engkau berkati obat yang setiap yang terkena COVID. Engkau berkati obat yang sudah dikonsumsi pada orang yang sudah terkena COVID ini. Biarlah segera disembuhkan ya Tuhan. Hibur juga setiap hati dari keluarga yang terkena COVID ini. Biarlah keluarga yang merawat anak-anak Tuhan
boleh diberikan kesehatan imun yang kuat juga ya Tuhan. Sehingga boleh mengurus anak-anaknya, dengan mengurus yang terkena COVID dengan baik. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk persiapan pelayanan MDC selama seminggu ke depan ini. Setiap jadwal yang sudah ada, setiap bagian yang sudah ada, biarlah Tuhan yang mempersiapkan hati kita dengan pelayanan sungguh-sungguh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kembali kami berdoa untuk pelayanan kami ini Tuhan. Kiranya kami diberikan hati yang sesungguh untuk melayani Engkau. Kerinduan kami ingin menggapai banyak orang di luar sana Tuhan yang belum percaya kepada Engkau, dengan menunjukkan pelayanan kami ini. Tuhan juga yang membantu kami untuk bukan hanya sekedar melayani Engkau di atas mimbar ini atau di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan, tapi Engkau juga bantu mengurapi hati kami supaya kami di luar sana juga menjadi pedoman, menjadi contoh yang baik ya Tuhan. Kami tahu Engkau tinggal di dalam kami Tuhan, dan kami tinggal di dalam Engkau. Berkatilah pelayanan di MDC ini Tuhan, yang kami rencanakan selama 1 minggu ini. Dan kami juga belum bisa mengikuti ibadah secara onsite. Biarlah Tuhan turut campur tangan. Semoga semua berjalan dengan baik dan lancar. Kau berkati gereja-Mu ini di MDC ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu. Inilah doa kami. Dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengangkat doa Bapa kami, kita angkat pujian kita. Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat ya Tuhan, benar tak ada satu pun maksud jahat kepada Engkau. Sebab itu kami lakukan ya Tuhan, dengan kuasa nama-Mu
Kami menaruh setiap harapan kami dalam tangan-Mu. Kami tidak akan menyerah ya Tuhan. Yes. Mari kita angkat pujian kita ini. Apapun yang Kau perbuat. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan-Mu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita 一起来念主祷文, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们同在，让我们晓得主会为我们解决一切的问题。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, menolong kita sehingga kita bisa sadar dan tahu, yakin bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala persoalan bagi kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.